Halo guys, balik lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal bahas satu film yang nyeritain tentang kisah cinta manusia dan Putri Duyung. Judulnya The Mermaid. Ini dulu filmnya populer guys di tahun 2016. Nah, gak usah lama-lama, aku bakal langsung nyeritain ke kalian. Tapi seperti biasa, aku minta tolong dulu dong buat like video ini. Dan jangan lupa subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya juga biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Jadi ceritanya ada sekelompok pengusaha kaya yang lagi ngadain acara pelelangan untuk wilayah perairan yang disebut Teluk Hijau. Dan wilayah itu akhirnya berhasil dibeli sama seorang cowok kaya yang namanya Liu. Dia bakal bikin proyek besar di situ. Di malam harinya dia ngadain sebuah pesta besar untuk ngerayain pembeliannya itu. Dia undang juga pengusaha-pengusaha kaya lainnya. Terus karena dirasa proyek itu bakal sukses, makanya banyak nih pengusaha lainnya yang pengen kerja sama-sama Liu. Tapi semuanya pada ditolak. Sampai ada seorang pengusaha wanita nih yang namanya Roland. Dia ngotot banget pengen kerja sama di proyek itu. Roland ini mantan pacarnya Liu guys. Dan sebenarnya Liu masih agak-agak suka. Jadi akhirnya dia setuju mau kerja sama-sama si Roland. Tiba-tiba aja ada seorang cewek yang sebenarnya nggak diundang di pesta itu. Tapi dia maksa pengen ngomong sama Liu. Bahkan dia ngasih nomor handphonenya dan minta Liu supaya ngehubungin dia. Cewek aneh itu namanya Shan. Dia langsung diusir. Setelahnya, ini para pegawai Liu lagi ngejelasin tentang proyek Teluk Hijau tadi. Jadi supaya pembangunannya lancar, mereka masangin yang namanya sonar di laut situ. Sonar itu pancaran gelombang yang bakal bikin ikan-ikan dan makhluk hidup lainnya yang ada di laut situ menderita bahkan sampai mati. Nah, gak disangka-sangka ternyata si Shan tuh tinggal di perairan itu. Dia nyamperin anak kecil yang tubuhnya terluka nih. Ternyata anak itu Duyung. Dan dia terluka karena pancaran sonar yang dipasang di proyeknya Liu tadi. Terus guys, si Shan tuh ternyata Putri Duyung. Tapi dia jago, bisa nyamar jadi manusia. Karena dia udah terlatih buat berdiri pakai ekor duyungnya kayak gini. Di perairan itu, Shan juga tinggal sama duyung-duyung lainnya. Dan nenek duyung ini selalu ngingetin kalau manusia tuh jahat. Gak cuma duyung, di situ juga ada manusia gurita yang benci banget sama manusia, apalagi sama si Liu. Makanya mereka ngirim si Shan, putri duyung yang cantik ini untuk pergi ke daratan supaya bisa menggoda dan menghabisi nyawa si Liu. Karena proyeknya bahaya kan, bisa mengancam nyawa mereka. Nah, Shan kan udah ngasih nomor handphonenya. Jadi mereka nunggu-nunggu Liu ngehubungin. Walau aneh nih ya, duyung kok punya handphone. Pas banget, Liu tuh lagi pengen bikin mantan pacarnya nih, si Roland cemburu. Jadi dia nelpon si Shan dan janjian ketemu. Shan yang udah dandan cantik dijemput sama orang-orang yang diutus si Liu. Dia dibawa ke kantornya dan di situ Shan langsung naruh racun di minuman. Tapi yang minum malah asistennya si Liu dan orang itu yang jadi mabok. Terus dia lihat nih, Liu masuk ke sebuah ruangan, jadi dia ikutin. Dia langsung mau nyerang Liu pakai bulu babi. Tapi pas dilempar malah kena balik ke dirinya sendiri karena dia nggak sadar kalau di situ tuh ada kaca. Shan akhirnya ngumpet di bawah dan mau nusukin pisau tulang ikan ke si Liu. Malah nggak sengaja kena tangannya sendiri, sial banget. Bahkan pas mau nyerang dari belakang, si Shan malah ketimpuk stick golfnya si Liu. Karena nggak enak ngeliat si Shan terluka, Liu yang kayak ini akhirnya nawarin uang yang banyak untuk si Shan. Tapi dia nggak mau, dia nggak peduli sama uang. Jumlahnya udah ditambahin, tetap nggak mau. Sampai akhirnya Liu udah bodo amat deh sama cewek ini. Tiba-tiba ada mantannya. Jadi biar si Roland cemburu, Liu pura-pura deket lagi sama si Shan dan ngajak dia pergi. Mereka akhirnya pergi ke sebuah taman dan makan ayam bareng. Liu jadi sedih karena dia ingat waktu kecil dia hidup susah. Dan rasa ayam ini ngingetin dia sama masa kecilnya dulu. Karena pernah hidup miskin, sekarang Liu kerja keras untuk ngasilin uang yang banyak. Menurut dia, uang tuh hal yang paling penting supaya orang bisa bahagia. Tapi menurut Shan, masih banyak hal-hal lain yang lebih penting dari uang. Bahkan dia dikasih cek yang nominalnya besar kan sama si Liu, tapi langsung dia bakar karena Shan bukan cewek yang matre guys. Liu jadi bingung karena dia nggak pernah nemuin cewek kayak gini. Setelahnya, Shan ngajakin Liu senang-senang main di taman bermain ini. Dan Liu jadi sadar, udah lama banget dia nggak ngerasa sebahagia hari ini. Padahal dia kan punya uang yang banyak. Abis itu, Liu nganterin Shan pulang.
Walau dia bingung kok Xian tinggalnya di perairan yang udah dia beli. Tapi di situ Liu ngerasa kalau Xian ini cewek yang spesial, bisa bikin dia bahagia. Bahkan mereka gandengan sepanjang jalan. Sementara di balik pintu, Duyung dan manusia gurita udah siap-siap mau menghabisi si Liu. Xian yang sadar langsung nyuruh cowok itu pergi. Dia mulai ngerasa nggak bisa nih ngebunuh si Liu. Si manusia gurita kecewa karena Xian gagal. Tapi tiba-tiba Liu nelpon lagi dan ngajakin ketemuan besok. Para Duyung semangat karena Xian jadi punya kesempatan lagi untuk menghabisi Liu. Nah, Xian dan Liu akhirnya ketemuan lagi. Liu bahkan bawain dia bunga yang cantik. Karena ragu sama Xian, si manusia gurita akhirnya datang ke situ juga. Dia nyamar jadi koki di situ. Tentakel guritanya kelihatan. Terus pas banget si Liu bilang dia mau makan gurita. Jadi tentakelnya ada yang dipotong-potong, digiling, malah si manusia gurita yang jadi korban. Tapi sebelum semakin parah, dia berhasil kabur. Abis itu tiba-tiba aja si Liu nyodorin cincin, dia ngelamar si Xian. Karena walau mereka baru kenal, Liu bener-bener jatuh cinta. Selama ini dia ngerasa kesepian walau kaya, dan ternyata Xian yang bisa bikin dia bahagia. Tapi Xian gak bisa, dia kan punya tugas untuk menghabisi Liu. Malah tiba-tiba aja Roland datang dan cemburu. Xian langsung pergi. Balik lagi ke rumah, ini si manusia gurita luka-luka kan karena kejadian tadi. Dia jadi makin benci dan semakin pengen menghabisi si Liu. Tapi di situ Xian udah galau karena sebenarnya di dalam hatinya dia suka sama Liu. Dan tiba-tiba aja si Liu ternyata datang ke situ. Dia benar-benar kaget ngeliat ada Duyung, manusia gurita, terus dia langsung ditangkep. Si manusia gurita udah mau menghabisi Liu, tapi digagalin sama Xian. Dia nggak mau Liu mati. Si manusia gurita jadi marah sama Xian, tapi dia juga nggak sanggup ngelukain Putri Duyung ini. Setelahnya, Liu yang berhasil kabur nyeritain tentang kumpulan Putri Duyung itu ke kantor polisi, tapi yang nggak ada yang percaya, dia malah diketawain. Terus dia cerita ke Roland, ternyata wanita ini percaya. Karena sebenarnya diam-diam dia pernah nemuin 2 bangkai Putri Duyung di perairan situ. Makanya dia sampai ngebentuk tim khusus karena dia udah ngincer Putri Duyung yang asli. Kalau berhasil ditangkap, Duyung-Duyung itu pasti bakal ngasilin uang yang banyak. Roland langsung merintahin orang-orangnya untuk nyerang sarang Duyung itu. Liu udah berusaha nelpon untuk ngasih tahu Xian supaya kabur, tapi dia nggak bisa dihubungin. Ternyata sarang Duyungnya udah keburu diserang guys. Para Duyung udah berusaha ngumpet di dasar air, tapi ketahuan jadi banyak korbannya. Mereka ditangkap, dimasukin ke kantong, dilempar. Pokoknya manusia-manusia itu kasar dan jahat. Xian juga berusaha nyelamatin dirinya, tapi susah banget, dia dikejar-kejar. Untung si manusia gurita nolongin dia nih. Dia ngebantu Xian untuk kabur, tapi gagal, dia malah mau ditangkap pakai jaring. Tiba-tiba si nenek Duyung muncul guys. Dia kibasin ekornya yang besar dan orang-orang itu diserang balik. Setelahnya para Duyung ini berusaha kabur ke laut yang luas. Tapi Xian yang paling diincer dan ekornya udah tertembak kail, dia nggak bisa kabur. Walau terluka parah, dia masih berusaha berenang. Sayangnya Xian dikejar sama Roland yang naik helikopter. Roland bener-bener benci sama Xian karena dia cemburu kan sama cewek ini. Jadi dia arahin tembakan yang besar ke si Xian. Dia jadi terlempar dan luka parah. Xian udah bener-bener gak berdaya. Dia juga dikepung sama Roland dan orang-orang suruhannya. Tiba-tiba Liu muncul dan mau nyelamatin si Xian. Dia gendong dan mau dibawa balik ke laut. Roland maksa Liu buat berhenti, tapi karena gak mau, dia ditembak. Berkali-kali Roland yang marah ini nyuruh Liu berhenti, tapi dia tetap jalan. Roland semakin emosi dan nembak lagi. Walau tertusuk parah, Liu tetap jalan terus. Di situ Xian ngeliat kalau Liu ternyata benar-benar cinta sama dia, sampai rela terluka kayak gini. Liu sempat jatuh karena kesakitan, tapi dia tetap bangun lagi karena mau balikin Xian ke laut. Berhasil nih guys, tapi abis itu Liu yang terluka parah langsung gak sadarkan diri. Para polisi juga udah datang dan langsung nangkep si Roland yang jahat. Waktu berlalu dan Liu udah berubah nih. Dia yang tadinya gila harta jadi nyumbangin uangnya untuk pembangunan lingkungan dan ngasih beasiswa untuk yang membutuhkan. Salah satu penerima beasiswanya datang untuk ngobrol-ngobrol. Di situ dia nanyain soal Putri Duyung karena waktu itu beritanya viral kan. Liu sempat sedih pas inget semua itu. Tapi tenang guys, ternyata dia dan Xian sekarang hidup bersama. Bahkan mereka suka nih pergi ke laut. Liu pakai gelembung kayak gini. Dan teman-temannya Xian juga udah seneng guys karena bisa hidup bebas di laut yang luas. Ya, itu tadi ceritanya. Unik ya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini ya guys. Komen juga di bawah kalau kalian punya film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya cukup segitu aja ya dari aku.
Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!